Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Sagita NPM 181107058 dari jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan materi tentang metode pengembangan fisik motorik. Yang pertama ada hakikat perkembangan fisik dan motorik. Perkembangan fisik berkaitan dengan adanya pertumbuhan dan perubahan yang terjadi pada tubuh seseorang. Perkembangan fisik mudah teramati dengan ditandai adanya perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh. Perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerakan jasmani melalui kegiatan pusat saraf atau otak, urat saraf dan otot yang terkoordinasi. Menurut Harlock, 1998, perkembangan motorik adalah perkembangan pengendalian gerak jasmani melalui kegiatan pusat saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Kemudian ada motorik kasar. Motorik kasar mencakup kemampuan gerakan tubuh yang menggunakan otot-otot besar secara terkoordinasi, lentur, seimbang, lincah, lokomotor dan non-lokomotor, dan mengikuti aturan. Contoh menendang, berlari, melompat, dan lain-lain. Kemudian ada motorik halus, yaitu mencakup kemampuan menggunakan otot-otot kecil dan kelenturan yang menggunakan jari dan alat untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan diri dalam berbagai bentuk, contoh mewarnai, menggunting, meremas, dan lain-lain. Kesehatan dan perilaku keselamatan mencakup berat badan, tinggi badan, lingkar kepala sesuai usia, serta kemampuan berperilaku hidup bersih, sehat, dan peduli terhadap lingkungan di sekitarnya. Pengembangan kegiatan untuk menstimulasi perkembangan motorik dapat dilakukan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat dan optimal. Tujuan dari pengembangan motorik itu melakukan aktivitas fisik secara terkoordinasi dalam rangka kelenturan dan persiapan untuk menulis keseimbangan, kelincahan, dan melatih keberanian. Tahap-tahap perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama, tahap kognitif. Pada tahap kognitif, anak berusaha memahami keterampilan motorik serta apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan satu gerakan tertentu. Yang kedua, ada tahap asosiatif. Pada tahap asosiatif, anak banyak belajar dengan cara coba-coba kemudian meralat olahan pada penampilan atau gerakan akan dikoreksi agar tidak melakukan kesalahan kembali di masa mendatang. Yang ketiga, ada tahap autonomous. Pada tahap ini, gerakan yang ditampilkan anak merupakan respon yang lebih efisien dengan sedikit kesalahan. Peran guru dalam mengembangkan motorik. Guru mempunyai peran yang penting dalam pengembangan fisik motorik anak yang dapat dilakukan melalui bermain. Di sekolah, gurulah yang menentukan apa aktivitas fisik atau olahraga yang dapat dilakukan anak sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Metode pengembangan motorik. Untuk menerapkan metode, guru perlu menentukan dan merencanakan. Yang pertama, tujuan kegiatan, tema atau topik kegiatan, metode, tempat kegiatan, peralatan dan bahan yang akan digambar, dan urutan langkah kegiatan apa saja yang nantinya akan dilakukan guru dan anak didiknya. Kemudian ada karakteristik perkembangan fisik motorik. Setiap perkembangan fisik motorik pada anak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sesuai dengan usia dan tahapan perkembangannya. Semakin bertambah usia anak, maka keterampilan motoriknya pun semakin meningkat. Pada dasarnya, anak suka sekali belajar asalkan pembelajaran dilakukan dengan cara bermain yang menyenangkan. Perkembangan fisik mudah teramati dengan ditandai adanya perubahan pada bentuk dan ukuran tubuh. Berat badan anak balita di usia ini yang ideal naik sekitar 1,5 kg dalam setahun dengan rentang berat badan antara 13 sampai dengan 15 kg. Kemudian ada bentuk dan jenis permainan anak untuk perkembangan fisik motorik. Setiap permainan banyak ragamnya, mulai dari yang menggunakan alat dan tanpa alat, serta mulai dari yang sederhana sampai dengan yang modern. Setiap perkembangan motorik dapat distimulasi, tapi kita harus tahu dan menyesuaikan umur si anak dalam menstimulasi gerakan motorik mereka. Contoh permainan yang melatih motorik kasar anak adalah bermain engkel, lempar bola basket, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan permainan yang melatih motorik halus bermain kolase, mewarnai, bermain slime, dan lain-lain. Program pembentukan kesegaran jasmani meliputi latihan kekuatan, yaitu kemampuan otot untuk melakukan kontraksi guna membangkitkan ketegangan terhadap suatu tekanan. Yang kedua ada latihan kecepatan, yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan yang sejenis secara berturut-turut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, atau kemampuan untuk menempuh suatu jarak dalam waktu yang sangat cepat. Dan yang ketiga ada latihan kelincahan, yaitu kemampuan untuk mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu yang sedang bergerak tanpa kehilangan keseimbangan
dan kesadaran akan posisi tubuhnya. Peningkatan kelentukan dan keseimbangan. Cara-cara pembentukan kesegaran jasmani melalui latihan peningkatan kelentukan dan keseimbangan antara lain. Yang pertama ada latihan kelentukan, adalah suatu bentuk latihan untuk memberikan kemungkinan kepada persendian agar dapat bergerak seluas-luasnya. Dan yang kedua ada latihan keseimbangan, adalah kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan tubuh ketika ditempatkan di berbagai posisi. Adapun 10 unsur-unsur kebugaran jasmani adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekuatan, daya tahan, kecepatan, kelincahan, kelenturan, reaksi, ketepatan, keseimbangan, koordinasi, dan daya ledak. Dan yang terakhir, strategi mengajarkan kesegaran jasmani kepada anak usia dini itu melalui pendekatan bermain. Strategi melalui permainan. Mengapa? Karena anak usia dini kodratnya senang sekali bermain. Maka dari itu, melalui permainan yang bervariasi, kita dapat menstimulus anak secara sadar atau tidak sadar. Tujuannya, supaya anak tidak mudah merasa bosan dalam meningkatkan kesegaran jasmani. Jadi sembari bermain, anak diberikan stimulus, namun porsi dan bentuk yang diberikan harus disesuaikan dengan kurikulum. Juga harus memperhatikan faktor usia dan perkembangan fisik si anak. Kita juga bisa menerapkan kesegaran jasmani dengan mengajarkan anak berperilaku hidup sehat dan bersih. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum